Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni wa rizukni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun pemirsa YouTube Rasil TV, semoga selalu sehat. Di kesempatan kali ini senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat dan juga Anis Mualim di meja operator, dapat kembali menyapa Anda ikhwan akhwat yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya, yang selalu setia dengan gelombang AM 720, ataupun Anda yang berada di Batam ikhwan akhwat. Kami juga menyapa Anda yang berada di Semarang, di Sukabumi, Yogyakarta, dan juga di daerah-daerah lainnya ikhwan akhwat yang juga bisa mengakses siaran streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com. Ikhwan akhwat, kami hadir di hari Selasa pagi menuju siang hari ini dalam acara Ekonomi Islam. Alhamdulillah narasumber kita telah hadir di studio, Ustadz Ikhwan Basri dari Dewan Syariah Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz Ikhwan? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya? Sehat walafiat insya Allah. Jadi kita udah berapa pekan nih Pak Ustadz ya? Sekarang berarti perdana di tahun baru. Iya. Di tahun 2021. Biasanya saya yang mendampingi Ustadz gitu, karena kan kalau ada tugas keluar nih, Ustadz mohon maaf ya kita siul dulu. Ustadz memantau terus ya Pak Ustadz ya perkembangan dan juga apa yang terjadi di khususnya Indonesia dan secara umum global, dunia, perkembangan ekonomi di masa pandemi yang ternyata di 2021 memasuki babak baru Pak Ustadz. Iya. Memasuki babak baru. Cina memang sudah dihantam dalam 1 tahun, bahkan mulai Desember 2019. Lalu beberapa negara termasuk Indonesia mulai di bulan Maret sebenarnya hantamannya Pak Ustadz ya. Dan sekarang sudah masuki tahun yang baru, sudah hampir 1 tahun kalau misalkan sekarang masuk Januari, Februari, Maret. Nah, sebenarnya bagaimana sih membangkitkan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam? Pandemi salah satu faktor, mungkin banyak faktor yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini. Bagaimana sebenarnya membangkitkan ekonomi, sesuatu hal yang bisa membuat roda ini berputar itu bagaimana di negeri ini gitu ya, dalam perspektif ekonomi Islam tentu saja. Kita akan menyimak ini. Baik, sebagai pembuka Pak Ustadz, kami persilakan. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Rasil Visual dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmatnya ini kita dapat melakukan atau melangsungkan siaran live di Perdana 2021. Setelah beberapa kali, mungkin ada 4 kali mestinya ya kita off ya, karena berbagai alasan ya. Ada saya siap, Mas Angga nggak siap, Mas Angga siap, saya nggak siap. Nah ini alhamdulillah di minggu yang kedua di bulan Januari 2021 kita dapat siaran live perdana ya. Dan yang dimunculkan, diangkat topik pada hari ini adalah tentang bagaimana kita hendak membangkitkan kembali perekonomian di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir setahun, dan di Cina sudah setahun ya, sudah ulang tahun yang pertama itu. Nah, banyak karena ini pandemi ini meluas ya di seluruh dunia ya. Hampir semua negara itu melakukan pendekatan-pendekatan
usaha-usaha yang intinya itu bagaimana walaupun pandemi berjalan tetapi ekonomi juga tidak boleh berhenti, begitu maksudnya. Sehingga kalau ekonomi itu berputar dan tidak berhenti, ya kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari meskipun sangat berkurang, tetapi pendapatan cash outflow itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan. Ini terutama ya. Tapi memang diakui bahwa pandemi ini mengakibatkan mungkin jutaan orang kehilangan pendapatan karena di PHK, karena disuruh di rumah ya, namanya cuti, tidak ada upah, tidak ada gaji, tapi dia tidak bekerja dan akhirnya juga tidak punya pendapatan. Dan banyak orang melakukan berbagai hal dalam rangka untuk bertahan seperti ini. Nah, tiap-tiap pemerintahan di negara yang ada ini adalah memberikan bantuan langsung kepada mereka yang berdampak, ya mereka yang kena PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu besarannya bermacam-macam bergantung kepada kemampuan negara ya. Di kita juga sudah tahu itu ada namanya bantuan tunai sosial dan apapun namanya ya. Yang intinya adalah bantuan dari pemerintah untuk mereka yang berdampak ya. Meskipun kasusnya selalu sama dari dulu, yaitu data yang kurang akurat ya. Sebagian itu masalah itu ya. Sehingga bantuan itu harusnya sampai kepada mereka, tetapi ada juga karena data yang kurang akurat mengakibatkan bantuan itu tidak sampai. Dan kasus di kita lebih parah lagi, itu dikorupsi bantuan sehingga disunat ya, mungkin disunat atau diapain lah, kemudian yang jelas kemudian tidak sampai sesuai dengan yang diinginkan ya. Ini naudzubillah min dalik ya, di tengah kita seperti ini masih ada oknum yang tidak punya moral ya, tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya empati kepada sesama, sehingga merampok ya bantuan yang sebetulnya ditujukan kepada mereka yang berhak. Jadi seperti itu di negara-negara Eropa, Jerman, Inggris dan lain sebagainya, ini bantuan kepada rakyatnya itu kalau dilihat dari kacamata rupiah kita itu berlimpah-limpah gitu. Sehingga walaupun mereka itu tidak bekerja, tapi kehidupan mereka ya secara umum tidak berdampak, masih bisa beli apa saja lah gitu. Di sini yang kita soroti atau kita lihat adalah bagaimana hal itu juga dilakukan oleh pemerintah kita. Tetapi dalam konteks ekonomi Islam seharusnya bagaimanakah kita itu melakukan atau berbuat atau berusaha untuk membangkitkan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam ya. Karena pandemi yang seperti ini luasnya itu belum pernah terjadi dalam konteks ekonomi Islam ya. Dulu-dulu itu zaman 1000 tahun yang lalu ketika ekonomi Islam berjalan, atau kira-kira 700 tahun yang lalu ya, ada pandemi, tapi karena gerakan manusia itu lambat ya, sehingga tidak berdampak ke seluruh dunia, masih bersifat lokal gitu, sehingga bisa diatasi ya, dengan baik ya. Meskipun korban terutama ini adalah korban manusia itu banyak sekali, karena pada waktu itu kita belum memiliki teknologi, belum memiliki ilmu kesehatan yang memadai, sehingga korban yang menjadi korban dari manusia itu banyak banget ya. Nah kita juga tidak tahu ya, tadi itu kita sudah diberitahukan bahwa tahun 2021 pun seandainya divaksinasi kan kita juga belum saya pada herd immunity atau kita menjadi kebal semuanya dalam sebuah kelompok negara ini. Belum bisa seperti itu karena ternyata vaksinasi itu kan bertahap ya, dan sekian ratus juta ya, kita tidak mungkin melaksanakan dalam waktu yang serentak ya. Ini seperti itu, jadi diprediksi bahwa itu tetap akan ada belum sampai pada tingkat herd immunity. Nah oleh karena itu maka bagaimana dalam keadaan seperti ini kita membangkitkan ekonomi agar supaya tetap
bergerak, tetapi dengan koridor apa itu protokol 19 itu loh. Protokol kesehatan tetap dijaga. Memang di sebagian masyarakat itu sudah lelah lah sebetulnya dengan kondisi seperti ini. Maka di dalam menghadapi seperti ini, ajaran Islam memberikan penyemangat kepada kita ya, supaya kita bersabar. Bersabar dalam pengertian yang kita hadapi adalah kenyataan yang nyata dan perlu pendekatan seperti ini, tapi tidak boleh kita itu menjadi pasrah gitu, tetap kita harus melakukan. Nah, beberapa hal yang bisa membuat mengaktifkan kegiatan ekonomi adalah pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak memerlukan banyak keluar rumah, tapi menghasilkan. Nah, dan sekarang ini mulai berkembang ya. Misalnya menggunakan jasa internet atau ada teman banyak sekali, bukan hanya satu dua ya, yang dulu tidak bisa membuat apa, nggak bisa produksi apa, dia belajar sendiri, akhirnya dia melakukan usaha produksi dan itu dijual lewat internet ya. Dan ini tidak perlu kita sering keluar rumah, paling kita keluar mungkin beli bahan ataupun ada bagian yang akan mengantar dan mengambil itu ya. Jadi agak tetap jalan tetapi tidak banyak keluar gitu maksudnya, tidak interaksi banyak sesuai dengan ketentuan itu. Nah, seharusnya yang seperti ini yang terbuka, tapi kita melihat bahwa ini memang dengan sendirinya secara otomatis manusia itu akan mengembangkan teknologi yang cocok dengan kondisi. Nah, ini terus berkembang pesat sekali. Ya misalnya kita lihat Zoom misalnya. Dulu tidak pernah setahun yang lalu tidak dilirik lah aplikasi ini kan. Setelah ada pandemi ini, masya Allah, semuanya menggunakan Zoom. Pemerintah, swasta, kemudian sekolah, perguruan tinggi, itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan manusia bisa mengatasinya dengan kreativitas yang luar biasa. Maka benar seperti yang dikatakan Al-Quran itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik daripada kesulitan itu adalah kemudahan. Sampai diulang 2 kali, yang menunjukkan bahwa kesulitan itu sebetulnya pasti akan bisa kita kuasai atau bisa kita kalahkan. Bahkan di dalam penjelasan ulama, kalau kita lihat menggunakan tata bahasa Arab ya, innamal usri, al usri di situ menggunakan lam ta'rif. Nah, kemudian diulang lagi kan, innamal usri juga menggunakan lam ta'rif. Sedangkan yusrona itu enggak ada, itu nakirah atau dalam bahasa Inggris itu undefinite ya, undefinite article. Kalau yang itu tadi kan definite article ya. Nah, masa bahasa Inggrisnya kan macam jadi bisa membedakan. Kalau lam ta'rif itu dalam bahasa Inggrisnya adalah definite article. Kalau nakirah tidak ada lam ta'rifnya itu kan namanya undefinite article. Nah, ini dalam tata bahasa Arab itu mengandung arti bahwa karena ada lam ta'rif dalam usri itu menunjukkan bahwa kesulitan itu satu. Yang kemudian yang berikutnya adalah yusra atau kemudahan itu bentuknya undefinite article dan itu nakirah diulang. Maka nakirah yang pertama dengan nakirah yang kedua beda. Karena itu maka kemudahan itu dua beda, sedangkan usur atau kesulitan itu satu. Nah, kan nggak mungkin dua pasti bisa mengalahkan satu, begitu maksudnya. Jadi kalau kesulitan jumlahnya cuma satu, usronya ini 2 pasti akan bisa dikalahkan. Kemudian diberi penjelasan lagi dalam hadis yang lain, sekiranya kesulitan itu adalah berbentuk binatang yang masuk ke dalam lubang, ini saya akan dikejar oleh yusra, kemudahan di belakangnya masuk ke dalam lubang dan dikeluarkan dari situ. Nah, ini betapa petunjuk ini betapa dahsyatnya memberikan motivasi kepada kita bahwa bagaimanapun kesulitan kehidupan yang kita miliki atau kita terima,
itu di balik itu adalah ada kemudahan dan tidak terlalu lama. Ya. Oleh karena itu di sini kita bersabar dan setiap detik dalam kesabaran kita ini pahalanya diberikan oleh Allah kepada kita dengan luar biasa. Ya. Karena pahala itu bergantung kepada kesulitan. Makin sulit ya pahalanya makin gede gitu loh. Makin berisiko makin banyak istilahnya itu kalau dalam investasi itu makin berisiko makin tinggi returnnya kan begitu. Nah itu juga berlaku begitu. Makin susah kita menghadapi keadaan dan kita bersabar berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berdetik, bermenit, berjam, berhari dan seterusnya ini semuanya dihitung sebagai amal soleh dan itu diberikan pahala yang lebih tinggi dari kondisi biasa. Dan itulah yang membuat kita ini menjadi bisa bertahan. Ya. Nah, jadi kita tidak pernah berputus asa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam pandangan kita itu belum ada kejelasan bagaimana masa depan. Istilah dalam kebiasaan orang Eropa itu silver lining. Ya. Lintasan perak di angkasa belum nampak. Yeah. Kita belum ada fajar gitu ya. Iya. Nah ini jadi kaum muslimin ini kata Rasulullah SAW selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun selalu baik, khair, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan, semuanya itu kalau dihadapi dengan konteks ridha Allah, menghadapi dengan kesabaran, maka itu semuanya ada nilainya sendiri. Ya. Dan ini memberikan motivasi kepada kita. Ya. Ini dari sisi individu ya. Kalau dari sisi pemerintah negara itu dalam konteks Islam itu bagaikan keluarga. Ya. Kalau ada anggota keluarganya yang sakit, maka dia akan memberikan bantuan kepada itu. Nah, sekarang rakyatnya kena, maka negara datang, negara hadir dalam keadaan seperti itu, memberikan pertolongan. Jadi dalam konteks Islam itu melihat suatu perkumpulan, apakah itu negara atau suatu komunitas, maka dia dianggap sebagai satu kesatuan. Ya. Anggotanya yang lain kekurangan, maka anggota yang lain akan memberikan bantuan. Itu secara individu, tapi secara sistem juga terus berjalan. Sistem itu harus bisa mendeteksi anggota yang mana yang misalnya itu berdampak dan kemudian mereka atau pemerintah bisa memberikan bantuan. Ya. Tarol muslimina fi tarohumihim wa tawaddihim, ya. Kamasali jasadi al-wahid. Ya. Kalau lihat bagaimana kaum muslimin antara satu dengan yang lain dalam kasih sayang mereka, kal jasadi al-wahid, seperti satu tubuh, ya, seperti satu tubuh. Nah, ini juga begitu. Konteks bagaimana ekonomi Islam melihat membangkitkan ekonomi dalam masa pandemi ini, konteksnya seperti tadi itu, tidak membiarkan kelompok yang lain yang berdampak oleh pandemi ini tetapi akan diberi bantuan, dan itu dalam sebuah sistem yang sudah jalan. Jadi otomatis ketika ada satu pihak yang kena dampak sehingga dia tidak bisa menjalankan ekonominya, ini sistem langsung mendeteksi, kemudian menggerakkan sehingga membantu yang mereka berdampak itu bisa bangkit kembali dan akhirnya ekonomi pulih kembali gitu. Ini jadi melihatnya sebagai suatu kesatuan gitu. Ya. Yang pasti semua negara juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Oh iya. Ada yang memang untuk bertahan, tapi bertubi-tubi nih Pak Ustadz nih. Iya. Pertahanannya sekarang harus didobel gitu ya. Sampai-sampai negara itu dalam hal ini negara kan punya pendapatan ya dari APBN, dari perusahaan-perusahaan milik negara dan lain sebagainya, dari pajak ya. Ini pendapatan yang pasti dia miliki itu digeser, alokasi kepada yang lain mungkin yang dianggap tidak penting digeser sedikit kemudian dipakai untuk ini. Ya, sehingga negara sekarang di mana-mana defisit sebetulnya. Defisit anggaran karena penggunaan anggaran jauh lebih tinggi daripada pendapatannya. Dan ini memang tidak ada masalah sebetulnya. Semua orang begitu.
Sama dengan kita lah. Kalau kita misalnya anggota keluarga kita ada yang sakit, kemudian pendapatan kita kan tetap ya, jadi pegawai negeri golongan 4A misalnya ya segitu-segitu. Tapi kalau kemudian ada yang sakit, kemudian ada yang kena kecelakaan, maka otomatis alokasi yang biasa dipakai untuk yang lain dialihkan sekarang ini untuk menutup ini yang sakit itu. Itu juga negara model begitu, kebijakan keuangan publik ya, apa namanya, apa itu skala prioritasnya itu digeser-geser. Apa yang tidak perlu sekarang ini nanti dulu deh ini, pindahin yang ke sini. Itu. Sekalipun sudah begitu hebat ya merancang anggaran ini, mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, tapi karena besarnya dana yang diperlukan untuk pandemi ini, bukan hampir semua negara itu defisit anggaran. Kita juga berapa? Kita kalau nggak salah 5, sekian berapa persen, ya tinggi, ya. Dibandingkan dengan yang rata-rata biasa. Iya. Ya. Lalu Pak Ustadz menyentuh kepada masyarakat. Kita melihat apakah bantuan tunai sekarang yang diberikan oleh pemerintah itu bisa memberikan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi nggak? Dari awal memang dirancang masyarakat ini diberi suntikan, jadi nanti pasar bergerak gitu ya, pertumbuhan juga akhirnya ada gerakan yang bisa jadi rangsangan penting ini. Itu harus ada statistik ya. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa bantuan tunai pemerintah sekian ribu rupiah per bulan itu ya sebetulnya secara rasional paling bisa untuk bertahan. Bertahan untuk makan saja, konsumsi sehari-hari. Tidak memungkinkan dengan dana yang seperti itu bisa membantu menggerakkan ekonomi mereka yang usaha mereka. Ya misalnya usaha mereka kan katakanlah walaupun itu kecil, misalnya jualan sembako. Ya, semua orang berdampak ya. Yang tetangganya juga berdampak, dia juga berdampak. Yang supply sembako juga berdampak juga gitu. Jadi mungkin juga ada yang dengan bantuan itu bisa menggerakkan ekonominya walaupun terseret terseak-seak gitu ya, pelan-pelan, geret istilahnya, geret ya bahasa Jawanya, nggak bisa jalan, bergerak tapi pelan sekali karena kondisinya seperti ini. Tapi juga ada mungkin sebagian besar ya, bahwa bantuan itu ya hanya cukup untuk bertahan mereka. Nah, kita lihat sendiri ya, banyak di tetangga kita juga begitu. Mereka hanya bisa bertahan untuk bantuan itu. Untuk menjalankan usaha perlu yang lebih besar lagi. Tapi memang ada kebijakan umum ya, misalnya untuk yang mereka berhubung dengan bank ya, terutama yang mikro, itu pemerintah memberikan namanya relaksasi ya. Jadi tidak bisa membayar cicilan berapa kali itu, jangan dianggap itu sebagai menurunkan aset dia atau membahayakan bank yang memberikan pembiayaan kepada mereka. Itu dianggap tidak ada apa-apa gitu. Istilahnya ada relaksasi lah gitu. Supaya aset bank juga tetap, kemudian mereka nasabahnya ini juga tetap bisa menjalankan hidupnya walaupun untuk sementara tidak bisa mencicil atau membayar cicilan bulanan. Itu ada relaksasi sampai berapa bulan gitu. Ya. Ini bentuk daripada apa istilahnya tadi, sistem pemerintah yang berusaha untuk meringankan seringan mungkin beban yang sekarang ada di pundak masyarakat yang terutama yang di bawah itu. Ini semuanya sebetulnya dilakukan oleh semua negara. Ya. Karena kita merasa bahwa ini adalah sangat mengganggu gerakan atau roda ekonomi. Dan apabila roda ekonomi ini nggak berputar, bisa dibayangkan ekonomi akan tumbuh negatif. Dan kita kan sudah tumbuh negatif mulai dari 2 semester. Iya, negatif terus. Yang menarik, waktu pas di tahun lalu ya Pak Ustadz ya, ketika pandemi menyerang negara-negara khususnya di Asia ini, negara-negara besarnya lah, ada Jepang, ada Korea, itu kita dapat beritanya gitu ya bahwa artis-artis Korea ini menyumbangkan dananya untuk membantu pemerintah, karena pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya, sampai negara pun dibantu gitu oleh orang yang memang punya pendapatan tinggi. Sebenarnya kayak tadi bantuan tunai itu Pak Ustadz, efeknya apa sih sebenarnya untuk keuangan negara kayak Indonesia? Akhirnya kan kita dengar lah kabar bahwa hutangnya nambah terus. Ya alasan sih untuk mengatasi pandemi ini. Nah, bagaimana sebenarnya keuangan negara nih Pak Ustadz? Kalau sebagian masyarakat
yang peduli kepada negaranya yang terkena beban seperti ini, kemudian mereka membantu negara. Di kita juga ada, ya. Dulu-dulu, nggak tahu sekarang. Dulu-dulu, ya. Ingat misalnya kita membeli pesawat pertama orang Aceh, Iya. itu ibu-ibu itu apa namanya memberikan kalung, Perhiasan. gelang, perhiasan semuanya, dan dengan itu kemudian mereka bisa membeli pesawat Solawah, ya, Solawah ya, pesawat pertama Indonesia yang resmi jadi Garuda. Iya. Itu. Nah, rohnya masih kuat. Nah, sekarang ini kesini kan kohesi sosial ini berkurang karena berbagai macam apa ya, keadaan dinamis lah yang membuat kita ini sekarang sebagian orang tidak begitu peduli kepada negara. Tapi di negara-negara yang seperti ini juga kita lihat apa dampaknya ketika pemerintah mengalokasikan dananya yang sebetulnya itu bisa dipakai untuk yang lain, kemudian dipakai untuk ini. Ya tadi itu, dananya itu kemudian dipakai untuk ini dan itu bisa jadi tidak produktif. Artinya begini, bantuan tunai sosial misalnya hanya sekedar untuk bertahan hidup. Nah, kondisi di masyarakat lah untuk bertahan hidup. Kalau seandainya tanpa BLT, ini mereka nggak bisa hidup. Nah, apakah seperti itu? Nah, kalau seperti itu maka bantuan ini sangat berguna bagi mereka. Cuman bantuan ini sebetulnya ya tidak bisa memberikan rangsangan untuk pertumbuhan. Nah, bantuan yang mempunyai rangsangan atau trigger untuk pertumbuhan ekonomi adalah yang sifatnya itu menggerakkan roda, ya misalnya untuk usaha. Ya. Dia bikin usaha. Nah, usaha ini kan bisa menghasilkan barang. Nah, barang ini kemudian dijual dan dia dapat uang dan terus bekerja. Usaha ini menimbulkan lapangan pekerjaan. Perlu 1-2 orang untuk bekerja, dia dapat apa namanya upah dari membantu pekerjaan. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya efektif, yang diinginkan oleh ekonomi itu seperti itu. Karena dengan bantuan ini bisa menggerakkan, generating income kepada ekonomi. Tapi kalau tidak dimungkinkan, di mana memang kondisi seperti tidak memungkinkan orang itu berusaha dan hanya bisa bertahan, ya ini juga harus dibantu ya. Sebab kalau nggak dibantu mati kan. Iya. Ya, seperti orang yang sudah kehilangan pekerjaan, orang yang kena PHK. Nah, walaupun dia dapat pesangon, tapi pesangon itu berapa bulan dia akan habis dikonsumsi begitu. Karena uang ini tidak tidak bisa menghasilkan barang gitu loh. Nah, ya, hanya untuk konsumsi. Makanya banyak sekali yang kalau kita lihat ekonom itu yang tidak tidak apresiatif lah terhadap BLT. Tapi sekarang ini bagaimanapun mereka harus melihat bahwa kondisi susah di lapangan. Kalau dalam keadaan normal kita kasih BLT ya itu nggak mendidik ya. Ya itu apalagi untuk partai politik bisa sebagai pencitraan ya. Tidak ada masalah kalau tiba-tiba ada BLT. Tapi ini kan kondisi seluruh dunia. Ya. Semua negara kena dan sebagian daripada masyarakat kita itu ada yang benar-benar hanya bisa bertahan. Nah, itu yang seharusnya dikasih BLT untuk bertahan ya. Dan bagi mereka BLT sangat berguna. Yang menyedihkan bukan hanya jadi alat pencitraan Pak Ustadz, tapi jadi alat bancakan. Nah, ini dia. Cuman yang kita itu yang apa istilahnya ngelus dada. Bagaimana dalam situasi seperti ini kok masih bisa dikorupsi? Kok masih tega menteri mengkorupsi ini? Padahal departemen dia itu sosial yang harusnya membantu masyarakat yang berdampak. Ini yang membuat kita menjadi bertanya-tanya. Kok tidak mempunyai pejabat yang segitu tingginya tidak mempunyai empati, pejabat yang segitu tingginya ya, kok tidak memiliki moral, ya tidak bermoral sebetulnya seperti itu. Nah Pak Ustadz, sebenarnya sampai kapan masyarakat itu harus bergantung pada bantuan tunai? Apakah ya sampai pandemi aja gitu? Tapi kan efek setelah pandemi ternyata orang banyak nih pengangguran yang meningkat. Belum bisa dipastikan ya. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi biasa, itu jawabannya kan nunggu ini sampai selesai dulu. Ya. Karena kita tidak bisa melakukannya dalam keadaan normal. Jadi kenormalan ekonomi ini hanya bisa terjadi jika pandemi ini selesai. Ya. Itu. Jadi selama itu
bantuan tunai sosial atau apapun semacamnya ini tetap akan menjadi bagian dari tugas pemerintah, dari tugas negara untuk menyelamatkan masyarakatnya. Tidak bisa dikesampingkan sama sekali. Ya. Kemudian ada lagi yaitu bagaimana dibuka peluang-peluang pekerjaan yang sebetulnya tidak berdampak dalam pandemi. Ya. Nah itu sih sebetulnya tiap-tiap orang yang kreatif akan melakukannya. Ya. Itu sudah, walaupun pemerintah mungkin juga membukakan, membantu lapangan seperti itu, tapi masyarakat sekarang kreatif ya. Mereka bisa melakukannya dalam keadaan terdesak ya. Punya ide kreatif, dan ini subhanallah kalau kita lihat di dalam internet itu penawaran-penawaran seperti ini banyak gitu. Ada LSM, ada individu tertentu yang membuka ya kesempatan memberikan pelatihan atau semacam apa ya, ya pelatihan atau bekal-bekal yang bisa dipakai oleh mereka yang tidak punya keterampilan ini untuk bergabung, dan itu gratis ya. Dan ini kita cukup senang ya, cukup mengembirakan, dan itu tidak lahir dari sisi pemerintah. Orang-orang individu yang terketuk hatinya ingin share keahlian mereka kepada orang lain sehingga orang lain bisa memanfaatkan dan akhirnya bisa melakukan satu kegiatan yang produktif dengan keterampilan itu. Ya. Ini semakin banyak kita lihat, ya. Dan itu penting di masa seperti sekarang ini kita galakkan. Apalagi dari Islam itu dorongannya kuat sekali. Ya. Itu kan khairukum anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik agama adalah orang yang terbaik berguna bagi orang. Nah, artinya berguna bagi orang artinya kita punya apa sih sebenarnya, potensi apa? Nah, kita bagi, kita share kepada orang lain. Kita gratiskan kemampuan kita ini kepada orang lain sehingga orang lain bisa melakukan kegiatan yang seperti kita, nah itu produktif ya, bisa menghasilkan. Semakin banyak kita share, semakin banyak berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada yang memberi itu. Jangan takut misalnya kita, saya ini punya kemampuan begini, kalau saya bagi banyak dong pesaing saya atau kompetitor saya. Ini cara berpikir pelit nih, cara berpikir tidak Islami. Yang Islami, dan semakin Anda itu berbagi, semakin Anda itu memberi, ya. Ada the power of giving. Semakin banyak memberi, itu Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Berarti kalau masyarakat nanti sudah makin berdaya, berarti bantuan tunai itu udah stop aja. Walaupun dananya masih ada misalnya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya. Ya karena bahkan seandainya kita bisa deadline pandemi ini berakhir tanggal 21 April 2021, itu tetap aja. Tetap aja. Karena itu ada kontingensi atau pencadangan kita, itu mesti harus ada. Ya. Tidak mungkin kita matikan sama sekali karena kita tidak tahu ya. Tidak tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Kita memerlukan sebenarnya pandangan Pak Ustadz untuk menjadi petunjuk sebenarnya. Kalau ekonomi Islam itu dalam mengurus negara ketika terjadi pandemi itu seperti apa sih Pak Ustadz? Banyak contoh ya. Ketika terjadi krisis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, beliau ada beberapa contoh yang bisa kita petik sebagai pedoman. Pertama, pernah tidak turun hujan. Ya tidak turun hujan sih biasa, tapi itu tidak turun hujan yang cukup lama sehingga tidak ada yang bercocok tanam di Madinah misalnya gitu. Sehingga penduduk Madinah itu kesulitan, suplai makanan itu berkurang. Nah, itu ada kebijakan misalnya orang mencuri pada zaman Rasul nggak dipotong tangan, bukan masalah Umar bin Khattab itu tidak menegakkan syariat Islam ya. Tapi kalau di masa itu di mana orang tidak punya makanan, di rumah tidak ada, tetangga nggak ngasih, terus dia harus makan, harus hidup, mencuri untuk sekedar seperti itu tidak dipotong tangan. Pernah kejadian seperti itu. Ya, di relaksasi, hukum syariat di relaksasi, ya bukan direlaksasi, tapi diubah, tapi disesuaikan dengan keadaan. Ya. Karena fikih ya Ustaz ya. Iya, ada itu contoh-contoh ya. Paling banyak yang terjadi pada Umar bin Khattab ya. Kemudian ketika tidak terjadi turun hujan cukup lama, itu Umar bin Khattab melakukan
sholat istisqa dan minta kepada paman Nabi Muhammad yang masih hidup pada waktu, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Beliau mengatakan, dulu ketika Rasulullah hidup kami bertawasul pada beliau. Sekarang Rasulullah sudah wafat, kemudian pamannya ada. Nah, menurut Umar bin Khattab, pamannya ini Abbas bin Abdul Muthalib adalah orang yang dekat kepada Allah. Mohon supaya Abbas itu berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ya, Abbas berdoa, kemudian turun hujan setelah itu. Ya. Jadi kita lihat di sini pemimpin tertinggi, khalifah, ya, itu berusaha untuk tetap menjaga hubungan kepada Allah ini kuat di saat seperti itu. Ya, yang seperti ini kita nggak lihat di zaman sekarang. Bukan di kita, di mana-mana nggak kelihatan. Mana ada raja di Malaysia atau misalkan sultan di mana yang, yuk kita ke lapangan sholat istisqa, kita berdoa istighosah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya ini diangkat, nggak ada. Nah, seharusnya itu sunnah seperti ini atau contoh yang seperti ini baik. Ya. Itu. Kemudian apalagi ya ada yang tidak diambil zakat karena apa namanya bukan tidak diambil zakat, sorry, nanti salah tadi. Jadi kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan ini banyak yang kita lihat dari Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Abdul Aziz lebih hebat lagi itu. Ya. Kalau ini kebalikan. Kalau pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak turun hujan cukup lama. Tapi pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini saking makmurnya, itu khazanah atau apa namanya, bendahara negara, ya, itu kelebihan uang masuk dari berbagai wilayah datang ke Damaskus, ya. Dan itu saking banyaknya uang negara yang belum terpakai pada waktu itu, dia mengumumkan pemuda-pemuda yang sudah ba'a, sudah dewasa dan tidak punya uang mahar, maka negara akan memberikan mahar bagi. Jadi pemuda-pemuda itu dikasih uang mahar untuk kawin. Dan tasjid mendorong untuk kawin gitu, ya. Setelah dikasih sekian berapa ribu pemuda itu kondisi uang negara itu nggak berkurang, sama seperti semula. Umumkan lagi berikutnya segitu juga nggak habis-habis, ya. Kemudian orang yang yang berhak menerima zakat dipanggilin, dicek semuanya sesuai dengan data yang ada, itu tidak berkurang sama sekali. Ya, seperti itu ya kondisinya. Nah, apa sebetulnya dampak daripada ketika pemerintah mendorong pemuda untuk kawin? Ya, itu dari sisi ekonomi ada apa ya? Bukan nilai, ada dampaknya. Pertama, akan menimbulkan pertumbuhan. Ya, dengan kawin kan manusia jumlahnya mungkin banyak. Penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk. Karena salah satu faktor daripada pertumbuhan adalah jumlah penduduk yang meningkat. Ya. Nah, itu juga begitu. Jadi ini dilihat dari situ sudah cukup khalifah ini luar biasa melihat ke depan. Apalagi pada zaman itu ekspansi, ya, ke Eropa, kemana-mana butuh sumber daya manusia yang cukup banyak. Maka caranya dengan begitu supaya jumlah tentara Islam itu tetap kuat, ya. Dan sebuah negara yang makmur tapi tidak didukung dengan militer yang kuat, ya dia tidak ada wibawanya dengan tetangganya. Akan diremehkan dan tidak akan bisa diserang kapan saja. Nah, ini tidak boleh, makanya kuat ekonomi pada yang sama ya kuat militernya. Itu mendukung dengan cara itu, ya. Jadi kita lihat seperti itu, negara itu hadir, negara itu melihat masalah ini seolah-olah dia adalah masalah pribadinya, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ini tetap diangkat wabah ini. Kalau sekarang ini nggak ada begitu, ya. Yang suruh kiai, ustadznya, atau ulamanya. Kalau gitu, ulama, kiai udah biasa. Ulama sudah tiap hari qiyamul lail untuk berdoa kepada Allah supaya wabah ini diangkat. Tapi doa itu akan menjadi lebih dikabulkan jika yang berdoa itu amir, pemimpin yang soleh. Lebih hebat lagi daya
dahsyat daripada terkabulnya doa itu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang menyimak Ekonomi Islam. Kami membahas topik mengenai bagaimana membangkitkan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam. Kami akan hadir nanti di sesi kedua. Ikhwan akhwat, kita akan jeda terlebih dahulu, dan di sesi kedua nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Anda. Untuk itu silahkan sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya ke nomor WhatsApp Rasil di 081119999720. Kami akan jeda terlebih dahulu dan akan segera kembali. Tetaplah. Radio Silaturahim dan Rasil Busol untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat, pendengar dan juga pemirsa YouTube Rasil TV, terima kasih masih bersama kami. Pendengar yang dimanapun saja Anda berada, yang selalu setia mendengarkan siaran-siaran Rasil Ekonomi Islam, Iwan Ahwat, ini kami alhamdulillah kembali hadir dengan siaran live bersama narasumber kita, Ustadz Ikhwan Basri. Di sesi pertama tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana sebenarnya membangkitkan ekonomi menurut perspektif ekonomi Islam ketika pandemi yang sudah hampir berjalan 1 tahun ini betul-betul menimbulkan, kalau dalam istilah ekonomi itu, stagnan, bahkan negatif terus saja. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh negara sekarang survive, bertahan gitu ya, yang sudah mempunyai cadangan besar mungkin juga oleng Pak Ustadz ya, apalagi nggak punya cadangan. Bukan hanya oleng itu Pak Ustadz, mereka dikhawatirkan sekali. Tadi kita sudah membahas juga sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah melakukan bantuan tunai kepada masyarakat yang untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Lalu sampai kapan sebenarnya bantuan itu muncul, dan sebenarnya Islam itu dengan konsep ekonomi Islamnya bagaimana mengatur pandemi. Nah Pak Ustadz, sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, petunjuk mengenai kalau ingin bangkit dalam ekonomi Islam dengan kondisi seperti ini, krisis karena pandemi ataupun krisis karena hal-hal lainnya, mulai bangkitnya dari mana Pak Ustadz? Ya. Petunjuknya itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi karena yang menggerakkan ekonomi ini kan sebenarnya orang ya. Ya. Maka sektor yang langsung menuju kepada orang itulah yang harus diperbaiki gitu ya. Di Indonesia ini sektor yang sebetulnya sangat penting sekali, dan pada umumnya tidak begitu terkena dampak dalam berbagai krisis, yaitu sektor mikro, jadi yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar itu sudah banyak yang jatuh, apalagi kalau itu industri yang kait dengan pariwisata, industri terkait dengan hotel gitu ya, penginapan segala macamnya, penerbangan, itu semuanya boleh dikatakan yang paling berdampak itu. Tapi kalau industri-industri yang bukan industri sebutannya, yang sektor yang mikro, yang sekarang kita miliki, kayaknya kerajinan, pertanian di kampung ini, sebetulnya dari dulu kita lihat itu adalah yang tidak begitu terkena dampak krisis apapun ya, termasuk pandemi ini. Itu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seandainya pertanian juga berdampaknya, kemudian ada hama, ada banjir, kita bagaimana? Kita pasti impor beras. Tapi kalau negara yang kita impor berasnya ini juga kena yang sama, itu bencana luar biasa. Makanya ini harus diperhatikan, sektor seperti ini harus dipelihara dengan baik supaya memberikan daya tahan kita, imunitas kita secara ekonomi ini baik, dengan tetap memelihara sektor seperti itu. Kemudian memberikan bagaimana rangsangan ya, trigger gitu. Yeah. Trigger itu adalah bagaimana kita ini membuka sektor-sektor yang bisa kita lakukan walaupun pandemi ini belum berakhir ya. Itu harus digali terus apa saja itu yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa digali, bisa dieksploitasi untuk bisa menghasilkan atau mengenerating income bagi orang-orang ya. Kalau ini
pemerintah sudah tahu petanya ya. Nah, cuman bagaimana supaya ini bisa lebih disegerakan agar supaya mereka yang berdampak tidak memiliki pekerjaan karena tutup perusahaannya atau karena PHK dan lain sebagainya, ini mulai bisa mengalihkan sumber dayanya kepada sektor tersebut ya. Ini petanya ada di tangan pemerintah ya. Kita sebagai individu nggak mungkin tahu. Ini pasti ada mereka. Nah disitulah mulai harus dibangun bagaimana SDM atau sumber daya manusia yang kemarinnya itu masih bekerja, sekarang ini mu'attol ya, tidak memiliki pekerjaan, menganggur. Nah itu bagaimana dialihkan ke sini supaya ekonomi ini bergerak. Itu harus menjadi agenda terus menerus ya. Karena tanpa begitu ekonomi akan stagnan. Stagnan juga nggak bagus karena itu akan ibarat kita itu makan tapi nggak ada yang keluar. Yeah. Akhirnya menjadi busuk di tubuh kita, menjadi sakit kita. Ustadz, kita ke pertanyaan pertamanya dari Bapak Ardin di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salah satu solusi mungkin yang bisa dikembangkan yaitu zakat, Pak Ustadz. Solusi zakat terbatas pada 8 asnaf. Gimana solusi menggalakkan wakaf harta dan wakaf tunai? Ini bisa lebih dahsyat dan boleh berbatas waktu dikembalikan, diikuti oleh seluruh masyarakat termasuk non-muslim. Banyak sekali tanah kosong, rumah, dan lain-lain. Adakah hambatan BWI, Badan Wakaf Indonesia, Pak Ustadz, menjadi pendorong ekonomi negara? Nah, mengingat solusi inti multifungsi dan tidak ada sekat suku, agama, ras, dan lain-lain. Mohon komentarnya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak siapa? Pak Ardin. Pak Ardin. Ya, tadi kita bahkan tidak menyinggung masalah zakat, tapi pada saran-saran sebelumnya kita selalu bicara ya. Memang potensinya luar biasa ya zakat itu dan wakaf ya. Dan kita lihat bagaimana potensinya itu di Indonesia juga cukup sangat besar ya. Ada banyak sumber daya alam ya, entah tanah, entah itu mungkin sungai, entah itu rawa-rawa dan lain sebagainya yang selama ini belum bisa dimanfaatkan, itu bisa dimanfaatkan ya. Kemudian zakat bagaimana ini memberikan dorongan keuangan finansial kepada mereka yang menerima sehingga mereka akan bisa bertahan dan juga bisa melakukan usaha yang produktif dengan zakat. Kemudian wakaf juga begitu. Ini banyak sekali. Nah kalau dalam konteks Islam memang ini luar biasa. Ketika seandainya saja negara nggak hadir dalam situasi seperti ini, ekonomi Islam masih punya alat yang lain, institusi yang lain namanya zakat dan wakaf. Ini peranannya luar biasa. Ya kita lihat di Indonesia potensinya sampai 200 triliun ya. Kalau diaplikasikan semuanya, itu belum wakaf. Wakaf juga triliunan ya, dan lain sebagainya. Ya, ini apabila kita kerahkan dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan pandemi yang berkepanjangan, ini tetap bisa memberikan solusi kepada mereka yang berdampak. Ya. Selain daripada yang tugas negara yang harus dilakukan. Tapi kalau dalam sebuah perspektif di mana seluruh ekonominya itu Islam, maka zakat ini diintegrasikan kepada anggaran belanja negara dan pemerintah yang melaksanakan. Tapi karena ini beda ya, konvensional dengan syariah, ya akhirnya begini ya, tidak dikelola dengan baik karena pemerintah tidak terlalu memperhatikan itu. Meskipun sekarang sudah ada badan wakaf, sudah ada badan amil zakat, tapi belum begitu efektif ya. Masih perlu jalan yang panjang dan pengalaman yang baik sehingga nanti zakat ini menjadi sangat terlihat bagaimana peranannya dalam ekonomi. Kalau sekarang belum, kecil kan, sekarang ini belum sampai 1% pendapatan dari zakat itu. Nah 230 triliun sekarang itu baru sampai 2 triliun per tahun. Berarti itu masih kecil banget. Masih terkendala di penyerapan. Terkendala dalam aplikasi. Mungkin orang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian sistemnya juga belum menginput dengan baik dan lain sebagainya. Banyak ini. Iya. Padahal kalau sudah terkelola ya Ustadz ya. Luar biasa. Ada juga Umutia nih Pak Ustadz menyampaikan WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya, bantuan sosial pada masyarakat itu sangat bermanfaat dan membantu. Hanya saja Pak Ustadz, ini karena kurang pendataan, biasanya sudah ada dari pusat. Seringkali kasusnya itu ketika di daerah
justru tidak tepat sasaran. Diperparah lagi Pak Ustadz, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah ketika bantuan sosial tunai ini dikorupsi. Belum lagi Pak Ustadz, masalah pendataan belum beres. Orang yang tidak terdata bisa sampai benar-benar marah karena nggak dapat. Apa yang bisa dilakukan untuk pemerataan dan juga keadilan dalam pembagian bansos tersebut? Ya, pendataan memang sudah ada dari sananya biasanya Pak Ustadz. Mohon nasihatnya. Itu yang disampaikan oleh Bu Mutia. itu apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Cermin ya. Beliau hanya mengatakan apa yang sedang terjadi, yang beliau lihat sendiri. Dan kita juga menyaksikan seperti itu ya. Jadi ini apa namanya, sebuah negara yang rakyatnya nggak percaya misalnya, kemudian aparatnya tidak kompeten, kemudian data tidak akurat. Nah ini semuanya numpuk dan banyak seperti itu di negara-negara berkembang, bukan hanya Indonesia saja. Yang lebih parah dari kita juga banyak. Ya, data tidak akurat, ketidakuratan data ini menimbulkan persoalan. Yang seharusnya mendapat dia tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat dia dapat. Yang paling parah adalah yang tidak dapat banyak, yang tidak dapat sama sekali. Ketidakadilan ya. Dan ini memang di mana-mana begitu, ketidakakuratan. Data tidak akurat, kemudian tidak kompeten. Ya, yang melaksanakan ini selain tidak kompeten juga dia ini mentalnya bukan mental pengabdi masyarakat. Ya, perampok masyarakat yang kita lihat itu. Ya, mentalnya seperti ini. Ya, masih banyak sekali dan mental ini dipupuk. Ya. Tidak dihilangkan. Sistem yang ada di masyarakat tidak mendidik orang supaya mengabdi kepada masyarakat, tapi sistem yang ada, apakah pendidikan atau pelatihan atau apapun atau partai politik juga begitu, tidak membuat sistem ini hilang, tetapi memupuknya, sehingga yang muncul adalah tadi pemimpin yang tidak kompeten, petugas yang tidak kompeten, tidak punya maruah, tidak punya moral, istilahnya itu perampok yang merampok harta masyarakat. Ya. Nah seperti ini. Bagaimana caranya? Masya Allah ya. Kita sudah tahu caranya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa lah. Ya, nggak ada kamusnya lah. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana mencari petunjuk lain supaya orang itu jadi kompeten, orang itu jadi adil, orang itu menjadi profesional tanpa iman. Nggak mungkin. Ya. Bagi saya tidak ada itu ya. Ya. Amanu wa amilus sholihat ya. Itu kriterianya. Nah itu yang tidak semua orang suka gitu ya. Makanya hal seperti ini tidak berkembang, tidak efektif karena selalu dihalang-halangi. Sedangkan yang seperti itu tadi itu dipupuk ya, secara langsung atau tidak langsung. Pembenahan dan juga memberikan bukti kepada masyarakat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih Pak Ustadz, supaya kepercayaan itu tumbuh lagi. Percaya masyarakat, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, akan bisa diraih oleh pemerintah itu. Trust ini apabila pemerintah bekerja dengan tulus ya. Ya, bekerja dengan tulus, tidak untuk pencitraan, tidak setengah-setengah. Ya pokoknya bekerja dengan tulus dan objektif lah gitu ya. Itu menggunakan model apa saja, insya Allah bisa. Ya karena ada negara yang mungkin negara itu tidak Islami, kafir mungkin malah, tapi dia mungkin adil. Jadi dimungkinkan adanya seperti itu. Ya. Jadi bisa keadilan didistribusikan dalam negara yang mungkin ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekarang ini adalah kita tidak berusaha untuk berbuat adil, trust, tidak melaksanakan dengan tulus. Nah itu kemudian akhirnya dalam perjalanannya ini adalah kita dibarengi dengan SDM yang curang, yang perampok yang tadi itu. Yang kita mungkin satu orang diantaranya ada yang tulus, tapi ini sistem tidak. Sistem tidak dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang tulus, menghasilkan orang yang soleh, menghasilkan orang yang bisa akuntabel. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Tapi menghasilkan yang lawannya. Ya. Lawannya seperti tidak akuntabel, tidak tulus, tidak transparan. Ya koruptor gitu ya.
Selanjutnya ini tidak menyebutkan nama Pak Ustadz. WhatsApp dari 08785008 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana supaya sabar, tabah, dan juga kuat? Pandemi belum berakhir, tapi musibah datang terus. Longsor, kecelakaan pesawat, terus menerus. Tadi dijelaskan mengenai kemudahan dan juga kesulitan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Mohon nasihatnya. Ya. Ke dalam yang saya maksud dengan yang dimaksud dengan tadi surat Al-Insyirah itu ya. Ya sebetulnya itu konteksnya bisa dalam konteks individu, dalam keluarga, dalam negara juga bisa. Tapi dalam konteks individu lebih gampang ya, karena kita bisa mengontrol individu ya. Kita bisa bersabar menghadapi masalah, kita bisa berharap kepada Allah akan rahmatnya di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas seperti negara, kita sulit untuk menyadarkan orang, walaupun itu ada orang yang sangat berpengaruh di situ untuk berdakwah dan lain sebagainya, tapi itu belum tentu bisa karena hambatannya cukup besar. Oleh karena itu kalau dalam konteks ini, dalam pandangan saya itu yang paling utama kita bisa melakukannya dalam konteks individu ya, bahwa kalau kita sendiri dalam keadaan sulit ya, kita bersabar dan berharap insya Allah tidak lama lagi kemudahan akan ada. Itu harus kita tancapkan dalam pikiran kita ya, sehingga kita happy saja melaksanakan apa-apa dalam keadaan yang sangat terkontrol ini. Saya kira itu ya Mas Angga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, ini dari Ibu Hani. Pak Ustadz, sepertinya bantuan untuk UMKM yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. Begitupun bantuan sosial tunai sebagai pengganti bantuan sembako. Jurus-jurus elakan pemerintah, bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu harus ada pembuktian ya bahwa tidak efektif ya, itu secara rasional aja atau kita hanya menduga-duga ya. Karena di situ dikaitkan dengan jumlah penduduk ya. Untuk membuat anggaran seperti bantuan tunai sosial misalnya, itu alokasinya sekian untuk masyarakat sekian, itu ada hitungannya gitu kan. Pemerintah berbuat seperti ini berdasarkan data gitu. Mudah-mudahan datanya benar, kemudian disalurkan dengan yang benar. Terus yang untuk UMKM, mungkin yang dibantu sekarang ini adalah dalam pandangan pemerintah adalah itu yang the best they can do. Mereka itulah yang terbaik yang mereka bisa kerjakan. Ya. Karena kita juga mengalami keterbatasan ya, keterbatasan dana, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, maka itu diperlukan kelihayan, pencermatan terhadap skala prioritas dari penggunaan anggaran, sehingga dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita delay dulu, apa yang harus kita prioritaskan. Nah ini skala prioritas ini penting sekali ya. Tentu mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak ya, apalagi pengamat atau ekonom atau akademisi pasti tidak akan puas dengan seperti ini ya. Tapi paling tidak inilah yang the best they can do ya, apa yang mereka buat ya, itu yang terbaik apa yang bisa mereka lakukan gitu ya. Bagi akademis ataupun mungkin yang punya pikiran yang lebih ideal, itu harus memberikan proposal ya pada pemerintah, kemudian memberikan bukan menceramai ya, memberikan proposal kira-kira seperti ini. Itu mereka yang bisa lakukan seperti itu ya. Kalau disetujui oleh Pak Menteri ya alhamdulillah, kalau tidak kita juga sudah apa yang terbaik yang kita bisa lakukan, kita bisa sumbangkan untuk negara. Tapi karena tidak diterima, apa boleh buat itu. Baik Pak Ustadz, itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu. Dan sebagai penutup Pak Ustadz, dari seluruh bahasan kita apa? Iya, terima kasih Mas Angga, para pemirsa Rasil Visual dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba melihat bagaimana roda ekonomi ini harus berputar walaupun dalam keadaan pandemi, dan bagaimana cara kita mencoba untuk membangkitkan perekonomian dalam konteks ekonomi Islam ya. Tadi juga sudah disinggung tentang bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini, jangan sampai kita putus asa. Kemudian juga kita berikan contoh bagaimana
keadaan pada zaman Umar bin Khattab ketika terjadi kemarau panjang sehingga tidak bisa menghasilkan, para petani tidak bisa menghasilkan sumber pangan yang cukup bagi negara. Kemudian bagaimana sikap beliau radhiyallahu anhu, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga bagaimana peran zakat yang begitu besar dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan darurat seperti sekarang ini, begitu besar peranannya dalam meringankan beban pemerintah sebetulnya. Termasuk diantaranya adalah peran wakaf ya, yang tidak kalah pentingnya dengan peran zakat ya. Tapi untuk zakat dan wakaf belum begitu terlihat peranannya karena masih sangat kecil sekali, belum diaplikasikan secara utuh dan komprehensif di negara kita ini. Kalau itu diaplikasikan 50% saja, saya kira udah banyak sekali pengaruhnya terlihat di dalam performa ekonomi atau performa ekonomi. Saya kira itu ya Mas Angga. Baik. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz telah hadir di studio dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Ikhwan akhwat, demikianlah Ekonomi Islam bersama Ustadz Ikhwan Basri dari Dewan Syariah Nasional. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk belum sempat terjawab. Semoga Anda selalu menyimak Ekonomi Islam di setiap hari Selasa pagi menuju siang hari, biasanya mulai setelah topik berita pagi jam 9, Ikhwan Akhwat, hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat, ada juga Anis Mu'alim di meja operator. Undur diri, billahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.